Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadin muttasili ila mu'allifi sahibil kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawizil Karamah. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allah yatarasyahu bil rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasaba wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wal aslu fi wujubil qiyami qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain wa kanat bihi bawasir salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jambin. Wal aslu fi wujubil qiyami, dan pangkal dasar diwajibkannya berdiri di dalam sholat itu. Jadi kita wajib berdiri dalam sholat, wajib itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam di Imran bin Husain, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain. Wa kana bihi bawasiru, dan hal keadaannya si Imran bin Husain itu dalam keadaan penyakit bawasir. Bawasir wasir kita ya, ambeien. Apa kata Nabi? Sholli qa'iman, berdirilah dalam keadaan berdiri. Jadi sholat berdirilah. Fa'ilam tastati faqa'idan, apabila kau tidak mampu berdiri maka duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jambin, apabila kau tidak mampu maka dengan lambungmu. Lambung itu lambung kanan boleh, lambung kiri boleh. Tapi kalau lambung dua-duanya sehat, sunnahnya lambung kanan. Ya, jadi kepalanya di utara, seperti jenazah dimasukkan ke liang lahat, seperti ini. Ya, salatnya seperti ini intinya. Nah, inilah hadis yang menunjukkan, dijadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah bahwa berdiri hukumnya wajib dalam sholat. Kalau nggak mampu baru boleh. Dan kemarin kita sudah jelaskan, orang yang menggunakan kursi itu harus benar-benar paham. Sepanjang dia bisa diri, wajib diri karena jalannya mampu. Karena berdiri sama jalan energinya lebih banyak berjalan. Ya, harus diingatkan. Warawahan zihil ahwan salasatu al-Bukhari, meriwayatkan kondisi tiga hal ini, ya, berdiri, duduk, dan menggunakan lambung gitu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Zadan Nasai
Al-halatur rabi'atu wa hiya fa illam tastati fa mustalqiyah. Menambahkan pada periwayatan Imam An-Nasai keadaan yang keempat. Kalau pakai lampu nggak bisa gimana? Wa hiya fa illam tastati fa mustalqiyah. Yaitu apabila kau tidak mampu maka terlentang. Nah, kalau terlentang berarti kepalanya di timur, kakinya di barat. Kemudian kepalanya diganjel pakai bantal seperti jenazah sebelum dimandikan. Jenazah sebelum dimandikan itu menghadap kiblat. Setelah dimandikan, ya dirubah kepalanya sebelah utara ke utara. Ya, jadi kalau nggak pakai lampu nggak bisa, terlentang, bukan tengkurap gitu ya. Kemudian Nabi membacakan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada siapapun kecuali berdasarkan kemampuannya. Tapi kalau mampu berdiri tidak boleh duduk kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah nih seperti kita mau sholat sunnah boleh ba'diyah duduk gitu. Padahal kita harus berdiri kok. Bahkan Nabi melakukan sholat, ya sholat 2 rakaat sebelum tidur itu duduk sila, mutarabbah itu sila, ya di tempat tidur beliau sholat. Qala fil misbahi, berkata Imam Al-Fayyumi dalam kitabnya Al-Misbahul Munir, wal basu, adapun basu, ya bawasir jamaknya basu itu kila warahun, ya ada yang menyebutnya itu bengkak. Tanfa'ut tabi'atu ila kulli mawdu'in minal badani, yang dapat menolak secara tabiat itu ya pada setiap keadaan dari badan. Itu sulit gitu. Jadi kalau kita menurut tabiat kita ini duduk kita bisa, maka kalau ada warang bengkak itu maka dia tidak bisa duduk seperti ini, mesti diangkat sedikit bawahnya. Yang baru runtuh patah dan ia dalam keadaan basah minal ma'adati, ya dari tempat duduknya dia. Ma'ad ini tempat duduk yang dimaksud itu ma'ada ini ya buburnya gitu ya. Wal unsayaini itu 2 lubang, lubang depan belakang itu basah, ya. Wal asfal, tepian dari kedua itu, nah itu bawasir, jadi bengkak, keluar darah atau keluar cairan di sekitar antara lubang depan dan lubang belakang, ya. Wa ghairi dzalik. Fa in kana fil ma'adati, apabila basir itu pada buburnya, lam yakun wudusuhu, maka ia tidak datang, tidak keluar tadi dunain tifahil uruki, tanpa ada ya yang terbuka daripada huruf itu, ada yang sobek, ada yang luka. Huruf itu jaringan apa ini? Bukan urat, itu kan apa itu kalau wa malaka subdu wa bika aman wa la rizqika asrafu zahaba sama'u wa qalatil uruk itu menjadi kendor semua ya urat dari tubuh kita ketika kita minum, ya. Jadi kalau dia sobek maka dia berdarah, ya, itu bawasir gitu ya. Nah, orang yang bawasir itu umpamanya tidak kuat dia berdiri, dia duduk. Kalau nggak bisa duduk dia tiduran. Dan bawasir itu
langsung operasi ini pengalamannya Ustaz, para tolaba, para santri. Kalau banyak duduk, kurang air minum, itu sangat memungkinkan pembuluh urat yang ada di sekitar dubur itu pecah. Nah, dia kalau sudah melenting, bengkak, itu susah buang air, sakit, ya. Mau buang air itu takut gitu, kayak mau disunatin, sakit, duduk nggak bebas, dan celana selalu basah. Ada orang operasi, ya, ada orang operasi, ada yang tidak operasi. Nah, yang menariknya ini perlu nih ya, nih buat santri, buat ustadz-ustadz, ya, bapak punya anak, punya cucu. Saya terkena bawasir diri saya. Waktu itu cuma di televisi itu, saya lupa TV swasta apa TV mana gitu, ada bimbing, kalau nggak salah di TVRI itu bimbingan, ya, pengobatan alternatif Profesor Hembing, ya, Hembing. Ini perlu diingat ya. Saya lagi yang baik. Menurut dia jangan dioperasi, kata dia. Nggak perlu dioperasi. Makan aja sampai 7, 3 sampai 7. Dalam arti kalau makan orang wasir itu nggak boleh makan yang pedas, tapi disuruh makannya capek. Nah, ini kan paradoks gitu. Sama dia tuh dikasih penjelasan gitu sengaja, kayak sengaja gitu, orang jadi penasaran. Nah, cabai rawitnya itu kan ada kepalanya tuh, ya kan, 1 senti tuh. Nah, itu guntingnya jadi titik, jangan dibuang, jangan dicabut gitu. Kepalanya jangan dicabut. Pedas itu kalau itu dicabut. Kalau tidak dicabut tidak pedas. Ambil 3 butir yang sudah dipotong panjang itu, potong. Segini aja seperti minum per 3. Ditelan gitu. Ditelan. Minum per gimana sih? Sore 3 minum, 3 sampai sekarang saya nggak pernah. Aneh gitu. Dia nggak boleh kena pedas. Cabai rawit. Beli di pasar yang sugar tuh, yang masih ada buntutnya, potong tuh, jangan sampai terlepas. Kalau terlepas, tangkainya itu jangan terlepas, Bu. Potong gitu, tapi penutupnya jangan dilepas. Gitu. Artinya bisa dilepas kan? Jangan. Pedas kalau dilepas. Itu cabai rawit merah apa yang hijau? Cabai rawit mana? Hijau Kan lah. yang ada cabai merah jadi kecil. Jangan, yang hijau. Yang hijau. 3 pagi, 3 sore. Berapa hari gitu? Kempes. Tidak keluar cairan. Ya. Dan tidak kambuh. Ada tetangga yang dioperasi sekian bulan kambuh lagi. Ya. Nah, itu penyakitnya Ustaz tuh, bawasir. 3 kali. 3 butir buat 3 kali. 3 butir pagi sama sore. Itu penyakitnya santri, penyakitnya Ustaz, penyakitnya orang yang demen zikir, demen ngaji, kan banyak duduk tuh. Supir. Nah, supir itu kayak tukang wirid, banyak duduk deh. Udah kasih tahu itu. Baru-baru susah diterima, orang nggak boleh pedas, obatnya justru cabai. Rupanya nggak boleh terbuka. Jadi kulit cabai itu yang mengobati tubuh. Kalau dibuka, pedesnya itu penikmat makan. Tapi kalau ditutup itu dia kulitnya obat basi. Kalau pencegahan gimana Kas? Jadi nggak Jangan. sakit nih, nggak sakit tapi minum cabai begitu. Ya boleh aja sih kalau sudah ada rasa sakit ya. Ada rasa sakit gitu. Gejala. Baru gejala gitu. Tapi kalau enggak usah. Ya, jadi saya merasakan Saya itu hampir semuanya keluarga keturunan. ya udah itu obatnya. Udah operasi habis ada. Sudah. Ada yang operasi
saya dua ada ustadz di tempat saya, dia operasi, saya enggak, dan saya nggak kumat-kumat sampai sekarang. Langsung ciut gitu, pes, rapat, masuk ke dalam, darahnya kering. Apa sampai sekarang? Itu minumnya satu-satu baru itu Tidak kayak minum obat, serius. Kok bisa? Oh, kalau nggak bisa ya satu-satu, bapaknya tiga nggak bisa gimana satu? Ya, cuma jadi airnya jadi banyak. Terserah ya. Yang penting jangan pakai pisang, ngerinya kegigit. Jadi dia nggak boleh yang luka. Bapaknya cabenya ada yang luka, nggak boleh. Jadi yang mulus cabenya, nggak boleh. Jadi tubuh kita nggak boleh merasakan pedas. Rupanya itu kan. Ujung cabenya yang penting. Tangkalnya itu kan ada gagangnya ada kan panjang, kalau dimini enggak enak, potong aja pas penutupnya itu potong gitu. Tapi keropaknya jangan dicabut ya, pedas kalau dicabut. Minum pel aja, minum pel masih utuh. Saya kok beneran gitu, kok saya mulai gak enak nih, besoknya berdarah. Saya dengar tetangga udah operasi, pas nyetel itu nggak usah berobat, dia bilang nggak usah repot-repot, obatnya cabai. Wah, saya pikir, tapi kan dia profesor, masa ngomong sembarangan gitu. Jadi saya ikuti gitu. Oh begitu caranya, nggak pedes, sembuh. Sehari setelah minum 1-3 kali sehari. Mungkin tiga jam sir Mungkin. pagi sore. Ini kan mungkin. Kayak minum pel aja, nggak sakit. Ah, Apa suatu? bukan utuh. Nggak boleh luka. Kalau luka malah nggak boleh dimakan. Iya. Kalau luka mah pedas, Iya. nggak boleh pedas. Ya, jadi tidak boleh pedas. Itu buat anak-anak pesantren itu harus tahu, itu ilmunya sederhana, diyakini tapi benar. Kau operasi mahal. itu selesai yang minum setelah sembuh atau sampai berapa kali? Sampai sudah hilang ya sudah berhenti dan gak kumat lagi. Ya, ingat-ingat pasti itu di pesantren ada aja tuh. Pokoknya di masjid yang suka zikir, supir itu penyakitnya banyak. Supir rata-rata. Ya. Supir. Panggil aja udah berobat sama saya. Ini kasih minum, kayaknya minum. Nah, dia nggak tahu apaan capek padahal. Ya. Wa'lam anna sayyidana Imrana kana min akabiri a'yani ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kila. Ketahuilah bahwa Sayyid Imran, salah seorang dari ulama besar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kila dikatakan, innal malaikata kana tusallimu alaihi jiharan, bahwa para malaikat mengucapkan salam kepada Sayyid Imran itu dengan terdengar. Bapak-bapak, gimana kalau malaikat nggak kelihatan tapi kedengaran suaranya? Assalamualaikum. Nah, nggak bakalan kabur. Apa bedanya? Malaikat itu kalau dia datang itu dia tidak serem. Bedanya itu. Tapi kalau yang ngucapinnya jin, ya itu serem. Nah, Sayyid Imran ini dikatakan bahwa malaikat mengucapkan salam sama dia itu jihar, jelas.
assalamualaikum kalau dia jalan. Falamma syafa min maradihi bidakwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajabat alaihi malaikatu. Tatkala berobat beliau dari lantaran sakit, ya, dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajabat alaihi anhul malaikatu, maka tertutup dari si Imran itu suara malaikat itu, dia nggak bisa dengar lagi. Selama dia sakit, dia bisa dengar kalau malaikat itu mengucapkan salam. Kemudian minta doa, didoain sama Nabi sembuh, tapi dia sembuh penyakitnya, nggak bisa dengar lagi. Fasyaka lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtijaban malaikati anhu. Maka beliau mengeluh, ya, Sayyid Imran ini mengeluh, mengadu kepada Nabi tentang tertutupnya salamnya malaikat dari dirinya yang tadi biasa dia dengar. Faqala lahu, maka Nabi menjawab, ihtijabuhum anka bisababi syifa'ik. Tertutupnya malaikat darimu itu dengan sebab kau sembuh, karena kau berobat. Apa maknanya? Kalau sakit jangan berobat. Nah, tapi kalau nggak ngaji jangan ngomong di luar, kalau usah berobat, kumin aja. Dibilang begini gitu. Agak nih. Stres ya. Ya, jadi kata Nabi, ihtijabuhum anka bisababi syifa'ika. Tertutupnya malaikat darimu karena kau berobat, karena kau sembuh. Faqala lahu, coba didengar. Maka Imran mengatakan kepada Nabi, ud'ullaha bi'audil marid, tolong doakan kepada Allah agar penyakitnya dipulangkan, penyakitnya dikembalikan lagi kepada dirinya. Falamma ta'alahu maraduhu, tatkala kembali penyakitnya kepada Imran, adat lahul malaikatu, maka terbiasa lagi bagi si Imran itu suara malaikat, dia bisa mendengar. Fayustajabu du'amu inda zikri ismihi, maka dapat diterima doa inda zikri ismihi ketika disebut namanya Imran, karomatan lahu, sebagai kemuliaan sahabat Imran. Ya, dia nggak berobat akhirnya. Kita baru pilek aja panggilan itu warung, baru puyeng dikit warung itu, padahal sakit itu kafaratuz dzunub. Sakit itu adalah penutup dosa, penghapus dosa. Ya, Mu'allim Syafi'i Adzami mengatakan, guru saya itu kalau sakit 2-3 hari jangan berobat, biar habis dulu dosanya baru berobat. Di hari keempat baru berobat. Nah, ini ada di kalangan sahabat, selama dia sakit dia selalu mendengar kalau malaikat datang, assalamualaikum. Selama sakit berobat sembuh, ketika sembuh dia sudah nggak mendengar. Aduh sama Nabi, ya karena kamu berobat. Nah, apakah ini hadis satu-satunya? Saya ingat ada seorang wanita yang berkulit hitam. Wanita itu punya penyakit epilepsi. Epilepsi itu ayat penyakit yang di zaman itu tidak ada obatnya, belum ditemukan obatnya. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni usrahu wa inni atakasyaf. Wahai Rasul, aku ini punya epilepsi. Wa inni atakasyaf, dan aku kalau bleeding itu auratku terbuka, aku tidak bisa menjaganya. Fad'ullaha ayyu'afiyan, tolong doakan kepada Allah agar Allah berikan kesembuhan kepada.
Ini wanita. Nabi biasanya lembut, langsung didoain. Ini enggak nih wanita. Kata Nabi ada dua opsi. In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau sabar, terimalah penyakitmu, maka kau layak masuk surga dengan kesabaran. Biarkan saja obatnya sakit, terima gitu, jangan diobati. Redo dengan penyakit itu masuk surga. Yang kedua, wa in syi'ti fad'ullaha ayyuafiyah. Kalau kau mau, aku doakan sekarang juga untuk kesembuhan diri. Kalau bapak-bapak pilih nomor 1 atau nomor 2? Rata-rata nomor 2. Sembuh dulu. Masuk surga kan kalau punya duit bisa ngamal, bisa ini gitu ya. Ya. Apakah Nabi tidak tahu kalau penyakit epilepsi itu mau cantiknya bagaimanapun tidak ada yang melamar, karena itu penyakit itu dianggap kutukan dewa, ada obatnya. Tanpa diduga wanita itu mengatakan, sholatku ya Rasulullah, aku pilih jadi orang sabar, jadi tidak usah didoakan sembuh, tapi redo. Nah, yang membuat pilu perasaan kita itu, dia bilang ini, walakin ya Rasulullah fad'ullaha alla atakasyaf. Akan tetapi ya Rasul, tolong doakan kepada Allah agar kalau aku sedang menuding, auratku tidak terbuka. Bukan penyakitnya jadi permintaannya, tetapi bagaimana hukum membuka aurat itu walaupun dia sakit, itu yang dia minta. Waktazal ars, goncang aras. Seorang wanita yang memahami tentang Tuhannya dan kebesarannya tidak memilih yang kedua. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril beritahukan kepada Nabi Muhammad, aku sudah katakan kepada angin, kalau wanita ini sedang dalam keadaan menuding, agar supaya angin yang memegang ujung-ujung bajunya sehingga tidak tersimpan. Bapak, kalau kena penyakit terus ditawarin sama Nabi dua, pilih nomor 1, nomor 2. Berubah kan? Nomor 1 dah. Syaratnya nih kalau sakit ya kan. Nabi Ayub kan nggak mau berobat. Ketika disuruh berobat, suruh hitung dulu. Hidupku sehat sama sakitnya lama mana? Sehat, nggak mau ya malu. Malu sembuh. Nah, syaratnya itu, dia sakit ngomel mulu, ya nggak dapat surga. Ini karena ada hadis ini, jadi saya lengkapi itu ya, buat ya kita bahwa sakit itu jangan dilihat negatif. Yang melihat sakit negatif itu kita, padahal itu adalah kesempatan untuk masuk surga. Syaratnya ridho. Saya kita nikmati gitu. Ya, enjoy aja. Jadi terserah kau ya Allah, gitu dia, terserah kau ya. Tapi biasanya kita puyeng dikit langsung Panadol, nyari Panadol ekstra biasanya. Ini berkaitan dengan yang sakit. Ada sekitar kita sakit, dia sakitnya udah lama tapi nggak seperti hilang sadar gitu, jadi istilahnya nggak mengenali orang, tetapi kadang-kadang dia kayak minta salaman gitu, tapi mata itu kemana? Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana betul sholat orang tersebut? nggak wajib ya. Syaratnya wajib, syaratnya mukallaf itu muslimun
akilun balighun balagot dakwatur rasul. Muslim dia akilun, ya itu dia nggak sempurna. Balighun balik ya. Balagot dakwatur rasul, dakwah sudah nyampe ke dia. Tapi dia syarat nomor 2-nya nggak ada. Syaratnya putus itu. Ya. Jadi dia ibadahnya tidak seperti kita. Apabila dia ingat sama Allah sudah cukup memadai bagi dia. Ya. Karena memang akilnya tidak ada syarat, berakalnya juga. Enak tuh dia sholat jam berapa aja. Bagaimana sholatnya? Kalau mau gampang ya begitu. Soalnya masih pengen Tapi tadi. kewajiban tetap tidak ingat kenapa? Oh enggak wajib, enggak wajib karena kurang syarat. Jadi sama juga anak kecil, kita ngasih tahu sholat, ya bagus aja, tapi dia enggak wajib. Fardun ini satu cabang permasalahan. Lau tara al-ajzu fi an asna'is sholati bi maqduratin. Seandainya datang ketidakmampuan di tengah-tengah sholat, lagi sholat normal gitu, atau pusing, ya. Kemudian ata bimakduri, maka dia mengerjakan semampunya. Makdur yang diberikan kekuatan, pegangan, ya sholatnya pegangan berdiri, oh goyang, duduk aja langsung turun. Pernah nggak lagi sholat puyeng? Saya kalau lagi sholat puyeng belum pernah, tapi kalau lagi naik motor puyeng pernah. Saya lagi naik motor pusing, udah saya minggir aja, saya parkir, saya diam, tenang. Nah, kalau dia lagi sholat, nah, yang sepuh, yang sudah umur ini, goyang muter gitu, pegangan gitu, masih goyang juga, duduk aja. Atau bimakdur, ya bimakduri, maka dia mengerjakan semampunya. Kama law qara'atil qudratu fi asna'iha fa innahu ya'ti bimakdurihi aidan. Sebagaimana seandainya datang kekuatan fi asna'iha di pertengah sholat. Sholatnya duduk, udah bertahun-tahun sholatnya duduk. Emang nggak kuat berdiri gitu. Suatu saat dia angkat itu berdiri, angkat wajib diri, itu maksudnya balikannya. Dia emang dia pakai kursi, roda, sholatnya duduk, disuruh sama Allah itu diangkat kok kuat gitu, nggak boleh duduk. Ya, fa innahu yati bimakdurihi aidan, maka dia mengerjakan berdasarkan kemampuannya juga. Ya wajib diri, walaupun sekian lama duduk. Jadi ada pemberian dalam kondisi dalam keadaan sholat. Nah ini menunjukkan bahwa berdiri wajib. Ya, berdiri wajib. Ada sholat yang wajib. Watajibul qira'atu fi awal ajizi li'annahu akmalu mimma ba'dahu. Dan wajib al-qira'atu, ya, membaca Al-Quran fi awal ajizi, ya, pada kondisi ketidakmampuan. Li'annahu akmalu mimma ba'dahu, oleh karena dia anggap sempurna sesudah sebelumnya. Ya, kalau tadinya dia memang tidak mampu gitu, tadinya dia tidak bisa mampu. Orang yang stroke ringan, apalagi yang memang stroke gitu, kan kalau suruh baca Quran gitu kira-kira ya, di tengah sholat kok waktu dia baca gitu bergerak bibirnya, iya kan aku wajib baca, ya, padahal udah setengah tahun ini nggak bisa, kan dia bacanya dalam hati kan, karena bibirnya udah nggak connect, udah nggak bisa diperintah sama motoriknya, udah nggak bergerak. Maka dia bacanya ya udah sebisanya, bacanya di sini aja. Fi khatiril qalb, di sana. Nah, ketika dia baca bergerak gitu. Iya kan aku. Langsung iya kan aku, iya kan nasta'in,
ihdinas siratal mustaqim. Itu maksudnya ya. Bikhilafi nuhudil qadiri fala tujzi'ul qira'atu fihi li qudratihi 'alaiha fima huwa akmadu minhu. Ya, berbeda ketika berturunnya kemampuan. Fala tujzi'uhu, maka tidak memadai al-qira'atu fihi untuk membaca pada saat itu li qudratihi 'alaiha, lantaran kekuasaannya, kemampuannya di dalam salat itu fima huwa akmalu minhu, padahal sebelumnya lebih kuat, sempurna ya. Jadi maknanya yang tadinya bisa gitu, maunya ihdinas siratal mustaqim, datang seru dadakan umpamanya, nggak mencapakan, ya udah nggak usah diucapkan dengan bibirnya, karena memang dia tidak bisa, walaupun sebelumnya bisa gitu. Ya udah terusin aja sholat, bukan terus berhenti gitu sholatnya karena nggak bisa lagi ngucapin bukan, terus aja ya. Jadi seperti ayat tadi yang dikatakan oleh Nabi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan kecuali berdasarkan kemampuan. Falau qara'a fihi syai'an, seandainya ia membaca pada kondisi itu syai'an, a'adahu, maka dia mengulangnya. Tadi itu sebelum bacanya kan gak bisa, kemudian dia bisa gitu, ihdinas siratal mustaqim, ternyata bisa, dan dia bisa, maka dia ulang dari yang awal itu tadi, kalau dia kembali sempurna. Jadi a'adahu, dia mengulangi. Walau qadara 'alal qiyami ba'dal qira'ati wajib qiyamu bila tuma'ninatin liyarka'a minhu. Walau qadara 'alal qiyami, seandainya mampu untuk berdiri ba'dal qira'ati, setelah qira'at, tadinya duduk baca, selesai baca Al-Quran timbul kemampuan gitu, berdiri. Nah, wajib dia berdiri. Wajib qiyamun, wajib baginya berdiri bila tumakninatin, walaupun tidak sampai tumaknina, karena dapat ada kemampuan berdiri gitu, cuma nggak kuat lama, nggak apa-apa, berdiri aja. Liar ka'aminhu, agar ia bisa ruku dari berdiri, jangan ruku dari duduk gitu. Nah, ini betapa pentingnya orang yang mampu berdiri. Berdiri nih mampu, tapi saya nggak kuat lama, ya berdiri aja. Allahu Akbar, supaya rukunya dari diri itu lebih diminta, walaupun tidak tumaknina. Kan tumaknina wajib, lebih baik duduk, enggak, lebih bagus berdiri juga, walaupun tidak tumaknina. Ini menunjukkan wajibnya berdiri. Ya, makanya itu saya pesan yang lalu soal orang yang menggunakan kursi, jangan seenaknya ya, kasih pemahaman. Wa inna lam tajibit tumakninatu li anna ghairu maksudin binafsihi. Sesungguhnya tidak wajib tumakninah itu dalam berdirinya dia pada saat itu tadi itu nggak wajib. Li'annahu ghairu maksudin binafsihi, karena dia tidak bermaksud dengan binafsihi ay bizatihi, bizatil qiyam gitu. Waktu dia bisa berdiri kan dia nggak punya maksud, orang timbul baru lagi duduk gitu, iya karena tujuan kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Habis waladhdallin kok perasaan kuat, dia berdiri gitu, nah diri aja. Maka berdirinya dia itu bukan punya mau, tapi bisa jadi karena ini bener enggak gitu, kira-kira gitu kan. Nah dia berdiri walaupun sebentar gitu. Kenapa? Setelah diri Allahu Akbar, lebih bagus. Kan wajib tumakninah, itu mah ente. Buat orang ini tidak wajib tumakninah. Kenapa? Karena mampunya itu bukan
tujuan dia untuk berdiri katanya mampu, tapi dia berdiri bisa jadi membuktikan emang benar nih mampu gitu. Ini kan masalah ya, jadi masalah yang mungkin akan timbul seperti itu. Jatuhnya seseorang atau lemahnya seseorang di tengah sholat itu mudah duduk, nggak mau duduk tiduran. Nah kalau ini kebalikannya, udah dalam posisi duduk timbul kekuatan yang wajib diri, tapi nggak tumanina, lebih bagus diri walaupun tidak tumanina. Ya. Fa'in qadara alaihi fir ruku'i qabla tuma'ninati intasaba ila hadir ruku'i liyat ma'anna. Apabila qadara alaihi mampu pada si musalli, ya orang yang salat fir ruku'i untuk ruku qabla tuma'ninati sebelum selesai tuma'ninah berdiri tadi, ya. Kemudian intasaba ila hadir ruku'i, maka dia menegakkan tubuhnya ila hadir ruku'i sampai batasnya ruku. Lihat ma'anna agar dia bisa tuma'nina. Fa'ilin tasaba thumma raka'a, apabila dia sudah tegak berdiri kemudian dia ruku alidan, ya secara sengaja aliman, ya, dan dia mengetahui hal itu tidak boleh, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kalau seandainya ya dia tahu bahwa berdirinya itu nanti tidak tumaknina. Tapi kalau dia berdiri walaupun tidak tumaknina lebih bagus. Sekarang dia tahu nih bahwa kalau dia berdiri nggak kuat tumaknina, ya udah duduk aja. Jadi kalau tadi namanya biwairil maksud, tanpa dimaksud, tanpa direncanakan. Kali ini namanya bil maksud, dengan direncanakan. Jadi sholat itu mudah. Wah ini mah kalau saya berdiri nanti pusing mamanya, udah dekat. Au ba'da tumakninati, atau setelah tumaknina, bisa tapi tumaknina fakot tambah ruku, maka sempurna rukunya. Walau qadara alaihi fil ibtidai wa huwa. Benar Pak Ustaz. Ya. Saya tadi melihat di HP mesin, itu kan kalau jauh tadi bilang bisa keluar cairan darah dari depan maupun belakang. Nah, pesan saya itu kira-kira apakah nggak najis atau salahnya sah tidak untuk itu? Najis apabila dia keluar itu hukumnya najis, maka dia hukumnya kalau mau sholat seperti orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu artinya orang yang terus menerus berhadas. Maaf nih, ada orang yang pipisnya itu rembes terus, dia kencing nih, udah dehem, udah apa, udah jongkok, tapi kalau dipegang selalu basah, namanya dia daimul hadas. Kalau wanita itu ya disebut dengan istihadah, orang yang terus menerus keluar darah. Jadi kalau dipakein pembalut gitu selalu ada darah. Nah dia istihadah. Nah ini sama dengan orang ambeien yang semasa belum sembuh keluar darah atau keluar cairan. Dua-duanya darah atau cairan hukumnya najis. Bagaimana supaya dia sah? Tiga-tiga orang ini jawabannya sama. Setiap kali mau sholat dia bersihkan, kencing, bersih, kemudian dia pakai celana atau pakai pembalut, langsung qomat, langsung sholat, nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan, langsung sholat. Walaupun sedang sholat kencing, walaupun sedang sholat keluar darah, mesti ada, walaupun bawasirnya keluarin darah atau sah sholatnya. Syaratnya seperti itu. Dan dia hanya untuk satu sholat.
Jadi nanti waktu mau sholat bersihin lagi. Kecuali sholat sunnah, qobliyah ba'diyah boleh. Sholat wajibnya bersihkannya seperti itu. Pertanyaan kedua tadi mengenai berdiri, karena kita itu maaf aja, mungkin kita mau rukuk, mau duduk, kita nggak bisa, kita berdiri. Nah, terus kita berdiri, sholatnya yang harusnya duduk, seharusnya rukuk, kita diri saja, itu gitu. Boleh lawanannya kan ya, apa itu illa wus'aha, sesuai berdasarkan kemampuan. Kalau saya ruku bisa jatuh nih, kalau sujud jatuh, berdiri enggak? Iya, mudah diri aja. Allah, ruku nih, Allah, Allah, sampai selesai sampai ikut kayak sholat jenazah gitu. Maaf ya, Ya. mau tanya. Kan di rumah saya itu kalau bulan puasa kan biasanya ada qiyamul lail. Nah, kalau qiyamul lail ini sholatnya biasanya lama, yang biasa bisa 1 juz 1 rakaat. Nah, tapi ada orang ini dia sengaja di pojok berdiri, nyender, terus ketiduran gitu ya. Itu sholatnya batal atau enggak ya? Tapi dia masih bisa mengikuti imam. Masih Nah, bisa. berarti bukan tidur ya, dia mah setengah tidur kan, masih dengar ya. Iya. Kalau masih dengar dia nggak batal. Kalau dia sampai tidak terdengar batal. Namanya zawalul akal. Hilang akalnya itu bukan cuma orang gila, orang tidur itu zawalul akal. Hilang akalnya. Kalau sudah nggak kedengeran orang baca, batal. Ukurannya